Asal-muasal dan faktor penyebab ADHD atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas merupakan topik yang sangat kompleks dalam neurobiologi modern. Pemahaman kita tentang ADHD telah berevolusi dari pandangan sederhana menjadi apresiasi yang canggih terhadap gangguan neurodevelopmental yang kompleks. ADHD memiliki heritabilitas sekitar 74 hingga 80%, menjadikannya salah satu gangguan neurodevelopmental dengan komponen genetik yang paling kuat. Angka ini menunjukkan bahwa hampir 3/4 risiko seseorang mengembangkan ADHD ditentukan oleh faktor genetik, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Meskipun studi Genome-Wide Association telah mengidentifikasi varian genetik umum yang terkait dengan ADHD, varian-varian ini hanya menjelaskan sebagian kecil dari heritabilitas gangguan ini. Penelitian terbaru dari Yale School of Medicine menunjukkan bahwa perubahan genetik langka yang spontan dan tidak diwariskan dari orang tua dapat berkontribusi pada dasar genetik ADHD. Varian langka seperti copy number variants dan single nucleotide variants telah ditemukan berperan signifikan dalam ADHD pada anak-anak dan dewasa. Sebanyak 84 hingga 98% varian genetik ADHD juga berpengaruh pada gangguan mental lain seperti autism, depresi, dan skizofrenia. Dari landasan genetik yang kuat, kita beralih memahami bagaimana gen-gen ini memengaruhi neurobio-otak, khususnya sistem neurotransmitter yang kompleks. Secara neurobiologis, ADHD seringkali dikaitkan dengan disregulasi sistem dopamin di otak. Ketidakseimbangan dalam transmisi neurotransmitter vital ini berkontribusi pada gejala inti seperti kurangnya perhatian dan impulsivitas. Dopamin sangat penting untuk beberapa fungsi kognitif utama, memainkan peran kunci dalam jalur penghargaan otak, suasana hati, memori kerja, perhatian, dan pengambilan keputusan. Karena dopamin membantu memfokuskan perhatian dan memberi sinyal penghargaan pada otak untuk menyelesaikan tugas, tingkat yang lebih rendah membuat tugas-tugas yang kurang menarik terasa sangat sulit. Tanpa dorongan neurokimia ini, mempertahankan fokus menjadi tantangan. Secara historis, ADHD adalah salah satu gangguan pertama yang secara konseptual dihubungkan dengan defisiensi neurotransmitter spesifik, yaitu norepinefrin, yang juga dikenal sebagai noradrenalin. Kekurangan neurotransmitter ini melemahkan pensinyalan ke area otak vital seperti korteks prefrontal. Wilayah ini adalah pusat komando untuk fungsi eksekutif, yang mengatur perhatian, regulasi emosi, dan kontrol impuls. Bersama-sama, dopamin dan noradrenalin memberikan pengaruh neuromodulatori atas sirkuit frontostriatocerebellar. Mereka pada dasarnya menyetel komunikasi dalam jalur ini, yang sangat penting untuk fungsi eksekutif tingkat tinggi. Obat stimulan untuk ADHD bekerja dengan meningkatkan ketersediaan norepinefrin dan dopamin di sinaps. Mereka terutama menargetkan transporter yang bertanggung jawab untuk menyerap kembali neurotransmitter ini, secara efektif memblokir reabsorpsi mereka, yang memperkuat pensinyalan saraf. Tingkat dopamin yang lebih tinggi sering menyebabkan perbaikan gejala ADHD, terutama tantangan konsentrasi dan energi. Studi pencitraan otak telah mengidentifikasi perbedaan struktural dan fungsional pada otak individu dengan ADHD dibandingkan dengan rekan-rekan neurotipikal mereka. Bukti menunjuk pada konektivitas yang berkurang di sepanjang jalur white matter, kabel komunikasi otak. Ini menunjukkan bahwa sirkuit saraf yang mendasari perhatian mungkin tidak berkomunikasi seefisien seharusnya. Secara genetik, gen-gen yang terkait dengan ADHD seringkali terlibat dalam regulasi dopamin. Gen-gen imuncan tingkat ekspresi yang tinggi dipergokikan dengan otak sejak awal perkembangan menyoroti keseimbangan saraf dari kondisi ini. Faktor lingkungan memainkan peran krusial dalam perkembangan ADHD, dimulai dari periode prenatal. Ini adalah periode kritis di mana fondasi neurologis untuk perhatian dan kontrol diri diletakkan. Merokok maternal dan paternal meningkatkan risiko ADHD hingga 2,5 kali lipat. Nikotin menembus sawar plasenta mengganggu perkembangan sistem dopaminergik janin yang vital untuk fokus. Konsumsi alkohol dapat merusak korteks prefrontal yang sedang berkembang, area krusial untuk fungsi eksekutif seperti perencanaan dan kontrol impuls, inti dari tantangan ADHD. Stres kronis selama kehamilan meningkatkan kortisol maternal yang menembus plasenta. Ini memengaruhi perkembangan hipokampus dan amigdala janin yang mengatur memori dan emosi.
Kekurangan nutrisi seperti asam folat, omega 3, dan zat besi memengaruhi pembentukan myelin dan perkembangan neurotransmitter. Zat besi misalnya penting untuk sintesis dopamin. Infeksi maternal dapat memicu respons inflamasi yang mengganggu neurogenesis dan migrasi neuronal, proses fundamental dalam pembentukan arsitektur otak yang sehat. Kelahiran prematur sebelum 37 minggu meningkatkan kerentanan gangguan neurodevelopmental karena otak belum menyelesaikan fase pertumbuhan dan mielinisasi yang krusial. Anoksia perinatal atau kekurangan oksigen saat lahir dapat merusak area otak sensitif seperti hipokampus dan korteks prefrontal, bermanifestasi sebagai defisit perhatian di kemudian hari. Berat badan lahir rendah, kurang dari 2,500 gram, meningkatkan risiko ADHD 2 hingga 3 kali lipat, seringkali karena ketidakmatangan sistem saraf pusat. Paparan neurotoksin seperti timbal, bahkan pada tingkat rendah 5 hingga 10 mikrogram per desiliter, dapat mengganggu perkembangan sinaps dan mielinisasi, yang penting untuk kecepatan pemrosesan informasi. Cedera kepala yang memengaruhi lobus frontal dapat menyebabkan gejala mirip ADHD atau ADHD sekunder. Bahkan cedera ringan dapat mengganggu sirkuit saraf dan fungsi eksekutif. Faktor psikososial seperti pengabaian emosional dan trauma awal dapat mengubah perkembangan sistem stres tubuh, memengaruhi regulasi perhatian dan kontrol impuls melalui jalur neurobiologis. Faktor risiko lingkungan kemungkinan besar bekerja melalui mekanisme epigenetik seperti metilasi DNA dan modifikasi histon. Mekanisme ini bertindak sebagai saklar yang dapat menghidupkan atau mematikan respons terhadap lingkungan. Sebuah area penelitian yang sangat menjanjikan namun masih kurang dieksplorasi pada ADHD. Pentingnya lingkungan juga ditegaskan oleh fakta bahwa sebagian besar heritabilitas ADHD dijelaskan oleh varian genetik di daerah regulasi, bukan daerah pengkode protein. Ini menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan pada ekspresi gen adalah kunci utama. Faktor lingkungan dapat memengaruhi regulasi post-translational gen ADHD melalui microRNA dan modifikasi epigenetik lainnya. ADHD berkembang melalui interaksi kompleks antara kerentanan genetik diatesis dan pemicu lingkungan. Model diatesis stres ini menjelaskan mengapa tidak semua orang berisiko genetik mengembangkan ADHD. Terdapat periode sensitif perkembangan, dari kehamilan hingga masa remaja, saat otak sangat mudah dibentuk. Selama waktu ini, intervensi positif dapat memberikan dampak jangka panjang yang paling efektif. Model interaksi ini membuka jalan untuk pendekatan yang bertujuan menciptakan intervensi yang disesuaikan dengan profil genetik dan riwayat paparan lingkungan unik setiap individu. Strategi pencegahan primer meliputi konseling genetik untuk pasangan berisiko, optimalisasi nutrisi maternal, serta mengurangi stres dan paparan toksin selama kehamilan untuk memberikan awal terbaik. Program stimulasi dini untuk anak berisiko dan child interaction therapy dapat memberikan intervensi dini yang efektif. Modifikasi lingkungan untuk mengurangi paparan neurotoksin merupakan komponen penting dalam pencegahan sekunder. Teknologi genomik lanjutan seperti whole genome sequencing dan epigenome-wide association studies membuka peluang penelitian baru. Neuroimaging multimodal termasuk connectome mapping dan real-time fMRI akan membantu memahami dinamika fungsi otak ADHD. Model hewan dengan CRISPR gene editing dan brain organoids akan memungkinkan studi perkembangan otak ADHD in vitro. Pemahaman modern tentang ADHD telah berevolusi secara dramatis dari pandangan sederhana tentang anak nakal menjadi apresiasi canggih terhadap gangguan neurodevelopmental kompleks dengan dasar biologis yang kuat. Paradigma baru ini melibatkan kerentanan genetik polygenik, disfungsi neurotransmitter multisistem, alterasi struktural otak, pengaruh lingkungan kritis, dan interaksi gen lingkungan yang dinamis. Paradigma baru ini memiliki implikasi mendalam, terutama untuk destigmatisasi dengan menegaskan ADHD sebagai kondisi medis, serta untuk personalisasi pengobatan, pencegahan bertarget, dan riset translasional. Studi-studi ini menunjukkan dampak yang melampaui ADHD saja, menambah bukti tentang faktor risiko genetik bersama di berbagai gangguan neurodevelopmental dan psikiatrik. Masa depan penelitian dan klinis ADHD akan semakin berfokus pada pendekatan. Ini berarti mengintegrasikan profil marker neurobiologis dan faktor lingkungan untuk memberikan diagnosis yang lebih akurat dan pengobatan yang dipersonalisasi. Tujuannya adalah memberikan intervensi yang tepat pada orang yang tepat di waktu yang tepat untuk setiap individu dengan ADHD.
Dengan pemahaman yang semakin mendalam tentang kompleksitas neurobiologis ADHD, kita dapat memberdayakan individu dan keluarga, memberikan harapan yang lebih besar, dan jalan menuju masa depan yang lebih cerah.